Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil ya. Mulai dari style pintu, style kaca, central lock, alarm, power window, dan lain-lain. Kebetulan kali ini kita kedatangan mobil Panther kapsul ya. Tipenya apa saya nggak tahu, dan penyakitnya yaitu kaca pintu mobil kanan itu tidak bisa naik turun atau mati ya. Kemarin katanya diturunkan pal terus akhirnya nggak bisa naik. Nah, seperti yang sering teman-teman eh, alami. Jadi kalau udah turun pal kok malah nggak bisa naik, atau sebaliknya udah naik pal nggak bisa naik. Oke, sekarang kita cek dulu teman ya. Oke, yuk. Dereng ya. Ini pagi-pagi udah ada pelanggan, alhamdulillah. Dan kita cek, kita masukkan kuncinya ya, kita masukkan kuncinya, kita kontak, udah nyala on. Mana ratingnya? Oh ini anu. Oke, kita cek ini ya, kanan, bagian kanan teman, bagian kanan ini. Nah, ini naik nggak bisa, turun juga nggak bisa ya, karena posisi kacanya di bawah. Kalau yang bagian kiri mau ya teman-teman ya, mau ya, mau naik mau turun, dan lainnya juga mau. Jadi penyakitnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan sini, kacanya macet. Ayo kita kerjakan, nggak usah lama-lama karena teman-teman pasti juga nggak ingin berlama-lama. Teman, langsung kita kerjakan yuk. Teman, kita matiin dulu, langsung kita ambil saklarnya, kita bongkar door trimnya dulu ya. Ini kalau dingin gini saya meler teman-teman ya. Ini kan tempat saya itu dekat Gunung Merapi Merbabu ya. Jadi bukan cuman Gunung Merbabu aja atau Gunung Merapi aja, tapi Gunung Merapi Merbabu. Jadi sangat-sangat dingin ya. Oke, kita lepas door trimnya, kita lepas kabel-kabelnya ya, dan kita keluarkan saklarnya. Dan kita taruh di dalam door trimnya. Kemudian pertama teman-teman, kita siapkan taspen kita ya, taspen DC. Kita pasangkan di bodi mobil ya, yang bagian masa ya. Terus bagian yang lancip gunanya untuk mencari arus listrik. Kita on kan. Kita cari dulu kabel utama, apakah ada setrumnya ya. Dan ternyata ada ya teman, berarti arusnya tidak putus ya, ada ya. Kemudian kita pasangkan saklarnya. Kita pasangkan saklarnya, kita urutkan kabel menuju motor power window. Nah, ini motor power window ya. Ini kabel menuju motor power window ya. Kita lepas. Nah, ini menuju motor, ini dari saklar. Yang dari saklar kita taspen, apakah keluar arus. Tancapkan pada bagian soket, kemudian kita klik turun atau naik. Bentar, belum pas. Oke, kita paskan dulu. Oke, kita klik. Tidak nyala teman-teman. Kita paskan dulu ya. Arus masanya saya ganti di sini biar kenceng.
Oke, arus massa kita ada di sini, kita kontak, kita cek dulu tadi apakah udah ada arusnya, taspennya udah nyala. Sekarang kita menuju ke soket dari saklar ya. Ini kan soket dari saklar menuju motor. Nah, kita lepas, kita taspen. Nah, di dalam sana ternyata. Nah, terus kita klikkan ke bawah atau ke atas. Nah, ke atas ada arusnya ya teman-teman. Ke atas ada arusnya ya. Ke bawah. Nah, udah ada arusnya ya. Berarti kemungkinan adalah ada di motornya. Sekarang kita akan langsung motornya dengan aki, yaitu arus main dan arus plus. Oke, yuk. Oke, kita pakai arus plus dari kabel ini ya. Dari soket ini kan ada arus plus ya teman-teman. Arus plusnya di kabel. Nah ini kabel hijau kuning. Nah kita pakai arus plus ini hijau kuning, kita masukin kabel ya, kita masukin kabel di arus ini. Nah ini arus plus ya, arus plus ibaratnya ini arus aki nih. Nah nyala ya, ini ibaratnya arus aki ya. Kemudian arus mainnya yaitu dari bodi mobil tadi ya, kita ambil dari ini, dari bodi mobil tadi ini ya, arus main ya. Ini arus plus, ini arus main, kita langsungkan. Apakah akan nyala? Tidak nyala teman-teman ya, dan terjadi percikan api tapi tidak nyala. Nah ini ya, terjadi percikan api tapi tidak nyala. Coba saya dekatkan, nah, dekatkan. Nah itu ya, ada percikan api tapi tidak nyala ya teman-teman. Oke, berarti fix motornya. Oke, ayo kita bongkar motornya. Kita matiin kontaknya. Sekarang kita lepaskan regulator kacanya ya. Kemarin ada yang tanya, Mas, kalau mau lepas regulator kacanya gimana? Ya seperti ini. Kalau seandainya posisinya mati ya, seperti ini teman. Kita lepaskan dulu. Nah, kita lepaskan dulu yang mengganggu. Kita lepaskan. Oke. Masih ada satu lagi. Bagaimana melepas kaca dalam keadaan power window mati? Ya caranya kendorin dulu semua. Kendorin. Pastikan soket kabel dari motor udah lepas ya. Kendorin, semua dikendorin. Nah sekarang bagian setelan kalian lepas dulu. Bagian setelan kaca kalian lepas dulu. Nah, kemudian kalian keluarkan seperti ini. Nah kemudian diangkat dikit kacanya. Kalau belum bisa,
lepas beberapa baut regulator dulu juga. Tinggalkan satu di sana ya. Tinggalkan satu. Oke, sudah saya tinggalkan satu, kita angkat. Nah, maka akan keluar baut dudukan kaca. Kita lepaskan dudukan kacanya. Yang depan, belakang dan depan ya. Depan juga kita lepaskan. Oke teman, sekarang kita angkat kacanya. Set. Nah, seperti ini. Ini sampai kotor ya. Oke. Nah, kemudian kita lepaskan baut terakhir. Baut terakhir regulator seperti ini. Kemudian kita lepaskan atau kita keluarkan regulator kacanya. Nah, seperti teman ya. Ini masih orinya ya, ori Denso motornya. Kita akan turunkan kacanya. Oke. Kita tutup aja. Oke, sekarang kita akan fokus ke motor dulu ya. Kita cek dulu motornya. Yuk, kita pindah tempat. Oke teman, kita akan lepaskan motornya, tapi sebelum itu saya akan ganti baju dulu ya, biar tidak terkotor. Oke, saya ganti baju dulu. Oke teman, saya udah ganti baju kantor nih. Sekarang kita akan lepaskan motornya ya. Kita lepaskan motornya dari ini regulator kaca. Kelihatan nggak ini? Oke, lepas, kita singkirkan regulator kacanya ya, dan kita akan bongkar teman-teman, motornya ada apa ya. Oke, saya akan ambil tempat duduk teman-teman, taruh sini. Wah. Oke, kita lepaskan ya. Kita lepaskan, dan brostonnya habis ya teman. Ini juga kotor banget ya, ini kotor banget, kelihatan nggak teman-teman? Nih lihat, apa yang namanya, sisa-sisa brostonnya di sini ya. Nih ini juga nih kotor banget sana ya teman-teman, kelihatan nggak nih? Sisa-sisa brostonnya kotor ya. Nah itu ya, kelihatan ya sisa-sisa brostel, sisa arang brostel. Kemudian yang sini juga, ini lihat teman-teman, nih ya, ini udah habis itu gimana teman? Habis itu walaupun ini masih ada, tapi dia nggak terlalu nempel sama
ini nempel sama ini loh, apa ini namanya, arang, apa itu, angkernya ya. Dia brostel ada ya kan, ada, tapi dia tidak nempel di arangnya, tidak di angkernya. Akhirnya apa? Akhirnya motor tidak bisa berjalan ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan ganti arang brostelnya ya teman, biar lebih kencang, biar lebih banter ya. Oke, kita ambil dulu arang brostelnya teman. Oke teman, sebelum kita ganti arang brostelnya, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu bagian angker ini, kita amplas. Bagian sela-sela sini ada sisa-sisa kotoran arang brosel, kita bersihkan ya teman. Nah, itu oke. Terus di sini juga ya, ini kotor banget ini ya, kotor banget teman-teman. Kita ambil ya. Wait. Ini ya, ini adalah arang brostelnya yang habis ya teman, nanti kita ganti ya. Nah ini nanti kita ganti. Jadi mungkin teman-teman tanya, mas ini kan masih mas kok habis ya, habis itu dalam arti dia masuk di sini ya, ini, tapi dia tidak menyentuh ini, menyentuh angkernya ya, dia masuk tapi tidak menyentuh dengan kuat, itu namanya habis ya. Jadi harus dilebih kuatkan. Nah, kita bersihin dulu. Ini teman, kita lanjut ya. Tadi tokonya udah buka dan ini ya brostelnya. Dan tadi masnya bilang, mas gak usah pakai kardus ya. Iya, padahal mau saya kasih tahu teman-teman mereknya, tapi ya nanti kita lihat di Google, mereknya ini nih, ini ya, mereknya ini. Dan inilah bentuknya ya. Dan apabila kalian ingin mengetahui brostel itu bagus apa enggak, kerasnya ya teman, kerasnya. Kalau yang enggak keras itu diginikan cuil ya, dicuil-cuil gitu. Tapi kalau yang bagus keras, dan ini, nah ini sama ya, sama teman ya. Terus dalam memasukkannya ke sini kita custom ya teman-teman, kita bentuk lagi ya seperti aslinya seperti ini ya. Jadi tidak langsung beli langsung ini, enggak ya. Saya nggak tahu ada apa enggak di online, saya nggak tahu, tapi yang jelas selama saya berkarya di bengkel ini, saya belum pernah beli kayak gini terus dimasukkan langsung, belum pernah. Tapi saya buat sendiri seperti ini. Oke teman, saya akan buat sendiri dulu. Nanti kita masukkan di sini dan nanti kita cek apakah motor kita akan jalan. Oke teman, langsung saya buat dulu ya, teman-teman perhatikan aja.
Dan buat teman-teman, kalian tidak harus pakai gerinda ya, bisa melakukannya dengan amplas ya. Kalian amplas seperti ini juga bisa ya. Cuman kayak saya kan bengkel, jadi udah biasa dengan gerinda, jadi ya biasa aja. Nah seperti teman, langsung kita masukkan, kita cek ya apakah udah pas. Nah seperti ini teman ya, ini dan ini udah masuk. Oke, masuk ya teman. Dan satunya lagi kita buatin, kita buatin satunya lagi. Oke, kita cek apakah udah pas, dan juga udah pas ya teman-teman. Udah pas satu. Yang tadi mana? Udah pas dua. Oke. Oke teman-teman, kalau udah semua kita pasang ya. Kan? Kita coba dulu. Jangan sampai kena lainnya ya. Oke, terus kita pasang baut-bautnya. Dan kita akan coba di sana, di saklarnya apakah udah bisa. Yuk kita kerjakan. Kita akan coba kita copin di ini soket menuju motor ya, soket menuju motor. Terus jangan lupa saklarnya, saklar power window-nya dicopin, klik. Terus kita kontak dulu dan kita coba, dan alhamdulillah udah gerak ya teman-teman, udah gerak. Oke, sekarang kita akan pasangkan di regulator kacanya, kemudian nanti kita pasangkan. Baik teman-teman, udah saya pasangkan di regulator kacanya. Sekarang kita akan pasangkan ya di pintunya. Saya ini dulu.
sekarang saya akan pasangkan. Sebelum itu kacanya saya akan naikkan dulu ya. Kacanya saya akan naikkan dulu, kemudian saya ganjel ya. Caranya seperti ini. Kalian naikkan seperti ini. Kalian buat kawat seperti ini, kalian masukkan, kalian cantolkan, kalian naikkan ke atas, terus kalian tekuk. Nah, maka kaca udah nyantol ya, aman ya. Kemudian kalian pasangkan ini regulator kacanya, kalian masukkan dulu. Yang bagian setelan juga kalian pasangkan. Jangan lupa ya, ada sentral locknya di sini, kalian pasang juga sekalian. Oke, seperti ini. Nah, ini juga. Nah, kemudian kalian baut. Dan kalian kencangkan. Oke, sip. Oke, kemudian kalian copkan soket ya dari motor ini. Kalian pasangkan. Nah, ini. Terus kemudian kalian nyalakan dan kalian turunkan. Oke, segini. Ini ya. Kita turunkan kacanya. Kita siapkan bautnya dulu, tadi lupa naruhnya. Oke, kita turunkan. Tahan kacanya. Keluarkan ini, apa bahasanya? Cantolannya tadi ya. Terus kita turunkan kacanya. Oke, sampai rata. Kemudian kita pasangkan bautnya. Kurang naik dikit nih. Oke. Waalaikumsalam, Mas. Kapan di? Bebas buah. Betul tahu ketinggal dengan itu. Sering lewat nih, Mas. Sering lewat lagi.
Oh. Mas Jiku amas nek gelem Mas. Heeh wong ora tau dimakmok ya don Jiku gene kok. Nek dulu sih manis. Cuman terus saya nggak pernah maem tapi kan jek manis ya Mas. Nggih terus saya manis kok. Abing-abing nih kok. Cuman mati tadi. Motornya mati. Alhamdulillah bisa urip. Timbang ganti motor. Motor nek ori ya 2 juta 1 juta. Nek sing imitasi nggih 200 400. Alhamdulillah ganti brostel mon urip meneh. Baik teman-teman, ini udah jadi ya, alhamdulillah udah jadi dan juga udah kenceng. Sekarang saya akan ngasih tahu teman-teman bagaimana cara kita mengetahui apakah auto saklar kita itu rusak atau enggak, atau dalam arti bisa putus atau enggak gitu ya. Jadi kita akan cari tahu apakah autonya itu masih bisa putus setelah apa itu teman-teman, setelah kaca itu pol, kaca mentok, apakah autonya udah putus. Jadi kita akan mainkan auto dan kita cari tahu apakah autonya bisa putus ya. Oke, sekarang pas dulu nih. Oke, kita akan coba di bagian naik atau turun dulu pakai auto. Kita coba yang nyala dulu apa ya, ini turun pol. Nah putus sendiri berarti autonya masih bagus ya, masih bagus. Yang naik ini apakah mati juga masih bagus. Kita ulangi yang turun, apakah akan mati sendiri, mati berarti autonya masih normal teman. Oke teman-teman, jadi seperti tadi ya kita kerjakan panter pada pagi hari ini. Penyakitnya yaitu tidak bisa naik turun dikarenakan brostelnya habis dan kotor ya, motornya brostelnya habis dan motornya kotor. Jadi kita udah selesai, sekalian kita ngasih tahu bagaimana cara mengetahui apakah auto saklar kita itu masih bagus atau enggak ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.